Shalom Jemaat GMI Immanuel yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di Life Story, Growing and Caring Together with Life. Bersama dengan aku Emily Laude, di mana ini adalah video pertama dari Life Story di sosial media, di YouTube dan juga Instagram. Di mana kedepannya program Life Story ini akan terus berlangsung, berisikan tentang sharing dari anggota Life yang inspiratif dan juga harapannya bisa memberkati banyak orang melalui platform sosial media ini. Maka dari itu kami butuh dukungan dari jemaat sekalian untuk subscribe YouTube GMI Immanuel dan juga follow Instagram gmi.immanuel supaya sosial media GMI Immanuel boleh semakin berkembang dan juga semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Yes, dan di video pertama ini aku nggak sendirian, tentunya sesuai dengan judulnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang memiliki 3 gelar, 1 anak, dan of course 1 suami sebelum umur 30. Jadi dia ini adalah cici senior aku, dan sekarang udah gak cuma jadi cici ya, sesuai dengan judul ya, dia udah jadi mami, terus juga jadi ibu dosen. Benar-benar sangat menginspirasi sekali, langsung aja kita panggilkan. Ini dia Cici Astrid. Yeay! Halo semuanya. Ini kita virtual banget ya, kita lagi di cafe ya Ci ya. Cici apa kabar? Baik Mel, baik banget. Luar biasa loh kesibukannya. By the way ya teman-teman, ini tadi aja tuh Cici masih habis menyusui anaknya. Keren. Ci, aku kalau ikut live begitu tuh Mel. Jadi kita sambil dengerin gitu kan, dengerin misalnya ada yang sharing apa ya, aku sambil nyusuin. Kadang-kadang juga aku sambil nyusuin sambil sharing gitu. Wow, tapi emang keren banget sih Cici. Sebenarnya kalau Ci Astrid ini ya, kalau kita balik dulu, maksudnya kita tarik ke belakang, dari dulu memang sudah sangat teramat keren gitu ya, benar-benar sangat menginspirasi. Apalagi sekarang gitu ya, aku lihat sendiri depan mata kepala aku kayak, gila kok bisa kayak gitu loh Ci. Tapi ya tadi kan aku udah sedikit introduce sedikit doang nih. Cici boleh dong dijelasin lebih detail lagi, kira-kira tiga gelarnya itu apa sih, terus apa tadi kan 1 anak, anaknya umur berapa, terus juga 1 suaminya siapa, jangan nambah lagi ya Ci, kalau suami 1 aja ya. Judulnya agak-agak gimana gitu, 1 suami. Oke, mungkin aku introduce dulu ya. Halo Jemaat GMI Immanuel semuanya, nama saya Astrid. Profesi saya saat ini menjadi salah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Ya mungkin kita sebut aja lah ya. Sebut saja namanya TSM gitu. Oh, itu nama samaran ya TSM. Nama samaran, sambil kita mungkin promosi sedikit ya. Ayo ibu-ibu bagi anak-anaknya yang mau kuliah akuntansi silahkan datang ke TSM. Nanti sama aku loh. Nah, jadi dosen ya Ci ya, dosen di TSM. Dosen. Iya betul. Aku dosen. Lalu TSM. berarti 3 gelarnya itu? 3 gelarnya itu mungkin ada 2 arti juga kali ya. Kalau untuk 3 gelar yang pertama, karena aku kan baru selesai program S3 yaitu doktoral ya. Jadi S1, S2, S3 gitu. Jadi SE, MAK, terus sekarang udah doktor gitu. Panjang ya Ci ya, lumayan ya. Ya lumayan lah. Kalau untuk 3 gelar yang lain mungkin apa ya? Mungkin sebagai ibu, sebagai anak dan juga sebagai istri. Oh, ibu, anak, istri ya, benar ya 3 ya. Terus aku juga udah punya 1 anak. Suami dulu dijelasin ya. Suamiku sebenarnya jemaat GKI, tapi dia waktu belakangan sih ikut aku di GMI Immanuel, tapi tetap dia melayani di GKI Puri tepatnya. Namanya Prawira. Nah kemudian aku juga udah punya anakku bulan ini itu 1 tahun. Namanya Adriel. Wow, dan itu semua Cici miliki di umur belum 30 tahun. Keren. Tahun ini sih sebenarnya belum ulang tahun aja. Ini ya, tetap masih sebelum 30 berarti kan? Ya, masih lah ya. Tapi Ci, kalau dengar cerita Cici gitu ya sekarang, sebenarnya dari dulu kenapa aku inspirasi banget sama Cici, karena dari dulu tuh yang aku tahu nih, Cici tuh kayak juara kelas terus, ya kan, bener kan? Iya, nggak selalu sih sebenarnya. Kayak pokoknya tuh kalau Ci Astrid menjadi sedikit informasi, kita satu sekolah gitu ya, dan Cici Astrid itu cicinya temen aku, jadi aku tahu banget yang kayak gila ini Cici pinter banget dulu tuh kayak gitu, terkenalnya Cici Astrid tuh kayak gitu. Nah tapi Ci yang aku bingung nih ya, yang penasaran juga gitu, pengen tahu kenapa sih, maksudnya
apa yang melatar belakangi Cici akhirnya kayak udah punya anak? Itu berarti pas punya anak itu pas lagi S3 atau gimana, Ci? Iya, Perjalanannya. lagi bikin disertasi, iya, lagi tugas akhir bikin disertasi itu. Dan itu apa yang melatar belakangi Cici akhirnya kayak ya udah deh gue harus selesai nih kayak gitu. Maksudnya nggak sampai berhenti di tengah jalan gitu. Ada nggak sih kira-kira? Mungkin awalnya ya kenapa aku mau S3 ya. Jadi sebenarnya kan aku memang dari dulu tuh pengen jadi dosen ya. Jadi kalau dulu pengennya jadi guru, terus berlanjut, ternyata aku baru tahu, oh ternyata kayaknya aku cocokan jadi dosen deh gitu kan. Jadi akhirnya lebih iya. Ya, karena kan kalau jadi guru tuh mesti yang caring banget. Nah aku sebenarnya orangnya nggak terlalu caring gitu kan. Jadi ya udahlah, mendingan aku jadi dosen aja gitu. Nah waktu aku S1 aku udah tanya ke kajur aku, boleh nggak aku jadi dosen di sini tapi nanti dibayarin S2-nya gitu. Kan namanya kesempatan tuh kita harus cari sendiri ya kan. Iya, jadi bener. yang gali gitu. Jadi aku tanya dan ternyata diperbolehkan. Akhirnya aku dikuliahin di UI. Nah waktu selesai aku kuliah di UI tuh kita kan sebagai dosen itu harus membuat artikel dan itu namanya penelitian kan. Nah penelitian itu yang dinilai paling tinggi sebagai seorang dosen. Nah ternyata waktu aku S2 pun juga aku masih berasa kemampuan aku tentang penelitian tuh masih kurang banget gitu. Nah jadi akhirnya aku pikir apa aku harus kuliah lanjut lagi ya. Nah waktu itu memang dari TSM itu kita kurang banget doktornya gitu. Jadi kalau S3 tuh disebutnya doktor ya. Nah kita tuh kurang banget doktornya dan kita tuh yang muda-muda digebah-gebah, ayo sana kuliah. Sampai kayak setiap kali kita ketemu sama ketua, kapan kamu mau daftar kuliah? Kapan kamu daftar kuliah? Kayak gitu. Kayak ditanyain kapan nikah ya. Nah, sama orang tua kapan nikah? Masih lajang. Dokter. Nah terus aku waktu itu masih lajang kan. Jadi kita yang lajang-lajang tuh disuruh gitu. Nah setelah aku berpikir lama gitu kan, dan juga aku gumulin sih, karena aku tanya-tanya ke senior kan, ada yang bilang gampang kok, enak kok, jalanin aja gitu. Ada juga yang bilang janganlah gini gitu. Jadi ada pro dan kontra lah ya. Nah terus aku jadi mikir, aduh bisa nggak ya? Akhirnya aku doain gitu kan. Nah ternyata tuh Tuhan bilang kayak ya udah jalanin gitu. Aku beserta denganmu gitulah istilahnya. Kebetulan memang aku tipe orang yang sangat beruntung, jadi sering mendengar jawaban dari Tuhan gitu kan. Jadi ya melalui macam-macam lah ya, dari khotbah, dari doa dan segala macamnya. Nah ya udah aku coba dong. Ya udah Tuhan udah ada di pihak aku, jadi aku pikir ngapain aku takut gitu kan. Terus aku juga tanya mama papaku kan emang sangat mendukung gitu ya. Jadi ya udah aku masuk S3. Nah jadilah aku S3 di UI. Nah, pas aku S3, itu aku nggak kepikir mau punya anak. Jadi, waktu aku S3 itu baru 1 tahun. Aku kan S3 4 tahun ya. Kita memang programnya 4 tahun. Jadi, waktu aku selesai untuk perkuliahannya, jadi kan ada perkuliahan dan bikin disertasi. Nah, waktu selesai perkuliahan, itu memang aku udah ada rencana merit. Jadi, selesai kuliah, perkuliahannya itu merit, jadi 1,5 tahun ya. 1,5 tahun tuh merit gitu ya, habis itu merit. Jadi waktu itu tuh aku nggak kepikir punya anak sama sekali gitu loh, Mel, karena suamiku juga bilang ya udah kamu selesain dulu aja gitu disertasi kamu gitu kan, selesain kuliah kamu. Nah tapi waktu itu kan pas lagi pandemi. Nah pas lagi pandemi itu kan pendeta-pendeta banyak berseliweran gitu ya di internet. Nah terus salah satu teman live aku itu bilang, kamu coba nonton deh itu Pendeta Aiter, itu bagus banget loh. Jadi ceritain tentang 10 tulah lah, kemudian ceritain tentang perjanjian lama, perjanjian baru, itu benar-benar bagus banget. Kamu tuh pasti suka gitu loh. Nah, pas aku nonton tuh benar-benar bagus banget, menginspirasi banget, dan bikin aku tuh lebih melek mata dan melek telinga gitu akan suara Tuhan gitu kan. Nah, akhirnya tuh dari situ tuh kayak apa ya, bagaimanapun caranya gitulah ya, aku juga agak lupa tentang exactnya kayak gimana, cuman Tuhan tuh ngomong ke aku gini, kayaknya nih sekarang saatnya kamu punya anak deh gitu kan. Terus aku bilang, aduh Tuhan, kayaknya aku nggak mau dulu, ini kan aku masih kuliah gitu kan, masih kerjain disertasi, itu
kerja disertasi, bikin samplingnya aja terengah-engah gitu-gitu kan. Terus kayak, aduh Tuhan kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Aku sih jujur aja ya, aku tuh nggak punya, nggak terlalu bergaul dengan teman-teman yang punya anak gitu ya. Jadi teman-teman aku tuh yang aku deket itu rata-rata belum punya anak gitu. Jadi masih pada single atau misalnya baru nikah kayak gitu. Jadi aku nggak kayak Amel ya. Jadi Amel kan udah tahu kan gimana teman-teman yang udah punya anak. Nah, aku nggak tahu. Iya benar-benar. Bener-bener gak ada gambaran gitu loh Mel. Jadi yang aku tahu cuman orang bilang susah gitu kan. Tapi aku nggak ada gambaran kayak gimana. Dan aku tipe orang yang udahlah jalanin dulu gitu. Nah, terus Tuhan bilang, udah kamu jalanin aja dulu. Terus aku mikir gini kan, kayaknya aku udah sering deh diginiin gitu kan. Dan selama ini sih dipimpin gitu kan sama Tuhan gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi aku ngomong ke suamiku, terus suamiku bilang, kamu yakin? Ini kamu lagi disertasi loh, gini, ini susah banget loh. Emang kamu pikir punya anak gampang gitu? Terus aku tuh kalau orangnya kalau udah mau gitu kan. Pokoknya Tuhan bilang aku suruh punya anak. Pokoknya aku harus punya anak sekarang gitu kan. Terus, aku bilang ke mamaku, mah kayaknya aku harus punya anak deh gitu kan sekarang. Yakin kamu, kata mamaku kan. Ya kita lihat nanti deh gitu kan. Dan pada akhirnya bener hamil gitu kan. Nah terus setelah selesai hamil gitu kan, pas hamil tuh aku bener-bener kayak ngejar banget harus selesai gitu kan, karena aku mikirnya mau selesai sebelum melahirkan gitu. Jadi aku progresnya tuh cepat banget pas hamil. Nah tapi ternyata nggak bisa selesai begitu aja, namanya juga disertasi kan susah gitu kan. Nah jadi akhirnya aku udah melahirkan, tapi aku belum selesai disertasinya. Nah pas aku melahirkan itu, aku baby blues. Jadi aku sempat baby blues selama 4 bulan. Jadi tuh kayak aku tuh kayak ngeliat anak tuh sebel banget gitu, kayak rasanya tuh gimana gitu. Kayak ini nih anak ini nih, ya pikiran jahat kita kan, anak ini nih yang aku nih nggak selesai nih disertasi nih gitu kan. Jadi tuh emang susah banget deh, kayak sulit sekali untuk beradaptasi gitu loh dengan keadaan seperti ini gitu. Hormonal juga ya Cia, hormonal, jadi psikologis juga karena iya itu banget Mel. Terus kayak berkali-kali sih mamaku sama suamiku ngeyakinin gitu loh, ini anak kamu harus bisa gitu loh mengurus dia, kamu harus sayang sama dia gitu. Ya dalam hati sih aku tahu gitu kan, cuman kayak susah banget untuk menerima itu gitu kan. Pada akhirnya selesai baby blues gitu ya, baru aku bisa mulai pelan-pelan ngurus anak aku gitu kan, pelan-pelan ngurus. Nah selama aku baby blues tentu aja ada mamaku dong. Mamaku is the best. Nah terus akhirnya ya udah, baru aku bisa pelan-pelan. Nah sambil aku selesain juga disertasiku, sambil masih pelayanan juga di live, sambil masih ngurus juga anak gitu. Aku juga masih ngajar juga sih waktu itu. Jadi memang bener-bener ya, aku juga nggak ngerti, sampai sekarang aku nggak ngerti Mel gimana cara aku ngejalaninnya gitu. Jadi kayak sebagai besar sih memang andil mamaku gitu ya, tapi aku merasa itu ya keajaiban Tuhan lah ya, semuanya itu keajaiban Tuhan sih, semuanya Tuhan yang pimpin aku gitu. Nah sampai pada akhirnya pas-pasan udah 4 tahun tuh aku bisa lulus gitu sih. Wow, tepat waktu berarti ya, walaupun sempat ke hold sama hamil, melahirkan dan baby blues itu berarti masih ke hold terus ya Cia? Iya. Sambil aku tetap berusaha kerjain sih sebenarnya itu. Wow, gile. Aduh, kalau aku jadi kamu kayak aku pengen membelah diri deh. Iya, makanya Mel. Terus kayak aku tuh ya pas awal-awal tuh kan aku merasa ini memang benar susah banget gitu kan. Jadi karena aku juga nggak ngerti ya. Jadi profesorku itu, promotor aku itu, kayak pembimbingnya itu ya, itu kan kayak yang bukan salah satu, mungkin yang terbaik di UI gitu kan. Jadi tuh tuntutan dia juga lebih ke kita gitu kan. Nah, aku juga udah agak hopeless karena dia tuntutannya lebih gitu. Jadi sampel aku tuh bukan cuma di Indonesia tapi di 22 negara gitu kan. Jadi aku tuh kayak mesti ngumpulin banyak banget dan harus baca laporan satu persatu gitu. Nah itu kayak, aku tuh kayak
hampir yang udahlah. Jadi awalnya emang aku udah target aku pengen cum laude sih. Itu kan awalnya kan target cum laude. Pokoknya aku harus cum laude gitu kan. Nah terus begitu aku mulai kuliah, oh masih bisa nih cum laude, IPK masih tinggi gitu kan. Terus makin lama, aduh udahlah yang penting lulus aja deh gitu. Yang penting gue lulus aja. Tapi pernah ada pikiran mau berhenti, Ci, S3-nya? Berhenti sih nggak ada di option aku sih gitu. Karena mamaku dari awal udah sering ngomong gitu. Maksudnya kayak kita harus harus berjuang sampai akhir itu yang paling penting sih. Walaupun kita selesainya mau 5 tahun, mau 7 tahun, mau berapa puluh tahun pun kita harus tetap selesai. Kalau prinsip aku sih kayak gitu. Jadi nggak ada kata berhenti. Nah, tapi puji Tuhan sih, aku nggak ngerti gimana caranya. Tuhan memampukan aku tuh kayak bener-bener pas-pasan gitu. Jadi kayak kalau mau cum laude kan harus pas 4 tahun. Dan aku tuh pas 4 tahun, bener-bener pas banget 4 tahun. Jadi kayak kalau kelulusan terakhir tuh tanggal 14 Januari. Aku tuh promosi tanggal 13 Januari gitu. Harus one step duluan ya. Iya, jadi kayak pokoknya kalau kamu setelah tanggal 14 Januari ujiannya, itu kamu nggak jadi cum laude gitu. Nah, Tuhan bikin aku tanggal 13 Januari lulusnya gitu. Jadi kayak wow. Makanya aku yang kayak aduh, kayaknya nggak bisa deh kalau bukan gara-gara Tuhan gitu kayak. Ya, dan akhirnya cum laude, Ci. Akhirnya cum laude akhirnya. Wah, keren. Keren banget sih. Makanya aku juga kayak gak nyangka sih, Mel, bener-bener gak nyangka sih. Karena aku juga udah yang hopeless banget dan nggak tahu ya, mungkin kalau aku sih mikirnya karena orang juga pada nanya gitu kan ke aku, lu masih pelayanan di live gitu kan, lu tuh masih ikut live gitu kan, live, orang-orang pada bilang kan, aku nggak ada waktu ikut live gitu, nggak ada waktu ikut live. Terus aku kayak mikir, kenapa nggak ada waktu? Maksudnya kayak kita masih bisa sempet-sempetin gitu loh, kayak aku bilang kan sambil nyusuin gitu kan, terus kadang-kadang sambil ngerjain disertasi, terus kadang-kadang juga masih yang belajar untuk ngajar besok gitu, jadi kayak bener-bener disambi-sambi gitu loh. Tapi yang penting kan kita ada niat gitu kan, dan kita mau sharing, mau apa, dan apa ya, berbagi sukacita, duka cita sih dengan teman-teman kita di live. Jadi itu kayak sedikit meringankan beban kita sih kalau menurut aku ya. Jadi kayak kalau ditanya kok nggak ada bisa ada waktu sih, ada sih kalau disempet-sempetin gitu kan. Nah kayak aku sih percaya, maksudnya kalau kita berada di jalan yang Tuhan mau gitu kan, itu semuanya lancar sih. Tapi ya kayak gitu sih. Jadi kayak aku nggak mengharapkan cum laude, ternyata bisa dapat cum laude gitu kan. Terus setelah itu ya udah, aku kan kayak oh udahlah, ya udah selesai gitu kan, kita udah happy segala macam. Nah ternyata Tuhan kasih aku berlebih gitu, plus gitu ya. Jadi kayak kemarin ini bukannya ini ya, cuman aku mau ngasih tahu aja gitu, kayak kemarin tuh pas yang lulusan itu aku dapat banyak penghargaan gitu dari UI. Jadi kayak dapat beberapa, kayak misalnya yang 5 lulusan terbaik gitu-gitulah. Terus maksudnya aku benar-benar nggak nyangka itu gitu, karena menurut aku kalau aku sendiri yang kerjain aku nggak mungkin bisa itu, Mel, gitu. Tapi ya semuanya kalau menurut aku sih benar-benar berkat Tuhan sih. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Kalau misalnya ditanya hebat banget tuh, enggak, bukan gua. Aku selalu ngomong gitu, enggak, bukan aku. Karena kalau aku sendiri aku nggak mungkin bisa, aku nggak sanggup, bener, jujur aku nggak sanggup. Tapi Tuhan memampukan sih. Keren gitu. Tangan dulu dong untuk Tuhan kita ya. Iya bener. Tapi luar biasa banget sih cerita Cici tuh, bener-bener jadi mengingatkan lagi kalau memang semua hal itu memang harus kita gumulin dulu ke Tuhan, tanya dulu ke Tuhan. Kalau memang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang penting kita lakukan yang terbaik, and let God do the rest gitu ya, Ci ya. Ini bukti nyata dari do your best, let God do the rest gitu loh. Iya bener banget. Iya, aku sampai merinding tahu dengar cerita Cici dari tadi, luar biasa. Dan aku juga jadi kayak kengeh gitu. Aku juga memang agak-agak kadang suka bolos ya live-nya. Tapi benar sih, maksudnya dari live ini memang bisa jadi cara Tuhan untuk jawab doa kita juga melalui sharing teman-teman. Itu tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu. Dari kita ngobrol biasa aja nih, kayak gini aja kan langsung kayak iya ya, gue harus
ini aku aja pribadi kayak langsung iya ya, apa-apa harus tanya Tuhan dulu, harus sharing dulu ke Tuhan gitu, bener atau enggak gitu sih Ci. Anyway, tadi Cici juga sudah ngebahas nih tentang suami dan juga mama terutama yang benar-benar mendukung penuh gitu ya, terus juga Adriel yang selalu ada ya di setiap bukunya. Nah ini kita mau lihat foto-foto dulu dari keluarga Cici Astrid yang dimana suami dan juga keluarga benar-benar mendukung sekali. Coba kita lihat ya. Ini ada foto Koko Prawira dan juga Adriel. Nah, ini paling nanti diedit ya. Nah ini pas aku lulus lulusan kemarin wisuda. Berarti tahun lalu atau tahun ini ya, Ci? Tahun ini ya? Tahun ini baru wisudanya baru beberapa hari yang lalu nih wisuda. Lucu banget Adriel. Iya, makanya tampangnya. Gemes ya. Oke, coba kita next. Lihat yang lain ya. Nah, ini waktu itu kita sempat liburan. Staycation. Iya, staycation, benar. Karena kan empet banget kan di rumah selama pandemi kayak gini. Aduh, bener sih. Aduh, salfok deh sama bunganya, so sweet banget deh. Ini yang kasih bukan dia tahu. Gitu ya. Oh gitu. Dari hotelnya. Jadi cuma biar di foto doang ya. Ini dikasih dari hotelnya tahu. Karena kita bilang kan ini pas lagi anniversary, jadi kita bilang ini kita lagi mau anniversary, dikasih bunga dong sama hotelnya, so sweet banget kan? Luar biasa loh. Dia sendiri mah nggak pernah kasih bunga. Ya. Berarti kalau pernikahan udah tahun keberapa ya Ci? Tahun ini tahun ketiga. Oke. Tapi memang terlihat banget ya supportnya dari Koko Prawira ya. Iya. Coba kita next lagi. Nah ini waktu itu sebentar. Selamat atas kelulusan Dr. Astrid yang selalu terdepan kayak Yamaha. Ini dari teman-teman seangkatan aku. Tapi si Koko Prawira ini apakah backgroundnya memang pendidikan juga kah? Emang dia juga suka belajar juga kayak Cici atau gimana? Oh enggak. Dia sangat nggak suka belajar. Baiklah. Memang harus saling melengkapi ya. Pasangan itu memang harus saling melengkapi memang. Dia tuh tipe yang praktek, jadi demennya praktek langsung. Kan dia dokter gigi kan, jadi dia demennya praktek langsung gitu. Tapi dia nggak demen belajar sebenarnya. Tapi tetap sih Cici, kalau memang dia dokter, emang berarti memang suka pendidikan juga. Maksudnya makanya fully support Cici juga ya untuk S3 ya. Iya mungkin ya. Ini waktu itu pas lagi sidang promosi, jadi sebelumnya lah udah agak lama ini. Yang pas 13 Januari itu yang aku ceritain. Oh iya. Nah ini dari teman-teman angkatan aku. Jadi kalau kita kan biasanya kirim karangan bunga kan, tapi kan sekarang kita nggak di UI, jadi yang bisa masuk ya cuman bola ini doang, balon ini. Iya benar. Nah ini waktu itu, ini mamaku. Jadi ini mamaku yang setiap kali memang jagain Adriel terus dari kecil ya sampai sekarang pun juga masih tetap jaga. Ini sekarang lagi dijaga sama mamaku juga. Bener sih memang perlu banget ya bantuan support dan juga bantuan jaga anak dari betul banget Mel. Kalau nggak bakal bisa ya ampun. Nah ini kita bertiga nih. Ini lucu ya dedenya. Tapi Cici ketemu Koko di mana Ci? Ini walaupun kita udah lewat ya Valentine ya, sedikit ngomongin love boleh kali ya? Aku sebenarnya ketemunya online Mel. Hah? Iya. Dari apa Zoom? Enggak Zoom. Zoom gimana Zoom sih? Kenapa aku mikirnya Zoom sih? Karena kita lagi via Zoom ya. Iya benar juga. Enggak, jadi ceritanya tuh dia tuh sebenarnya lebih menekuni bisnis online-nya dia. Jadi dia lebih suka jualan online gitu loh Mel. Dia jualan online, dia jualan kayak segala macem lah, kayak cover keyboard apa segala macem gitulah. Palu gada ya? Palu gada bener. Jadi waktu itu pas tahun 2013 kan OLX itu namanya masih apa ya? OLX lah pokoknya waktu itu lewat OLX gitu. Nah waktu itu tuh itu lagi terkenal, Tokopedia kayaknya belum terlalu booming gitu kan. Jadi waktu itu aku beliin kado buat ciciku, cari headset buat iPhone ya. Nah terus adekku yang cowok bilang, coba beli di ini aja Cie gitu kan, di apa sih namanya, pokoknya dulu apa sekarang namanya OLX gitu kan. Nah terus pas aku cari-cari ketemulah dia, jadi dia tuh seller, aku tuh buyer. Wow. Terus Terus akhirnya
Ya udah pas aku beli kan, terus pas beli aku bukanya udah lama kemudian baru dibuka. Nah ternyata pas dibuka rusak. Terus aku kasih lihat kan, ini fotonya begini nih rusak gitu kan. Terus dia lihat oh ya memang rusak. Terus jadi dia bilang nggak apa-apa ya udah retur aja nanti saya kirim yang baru. Terus kan aku pikiran ih baik juga nih boleh nih retur gitu kan. Udah abis itu kan nggak apa-apa lagi kan. Jadi waktu itu masih pakai BB dong Mel. Dia pakai BB kan, pakai BBM gitu. Jadi aku makanya tahu pin BB-nya dia karena waktu itu masih pakai BBM. Nah, terus pas waktu itu tuh mamaku kecelakaan kan. Nah, terus aku tulis di statusku GWS mam gitu kan. Ada gambar gini-gini. Terus ya kepo. Ya beda-beda dulu tuh kayak emotnya tuh kalau nggak panjang-panjang gitu ya. Iya. Terus dia kepo gitu, dia nanya, "Nyokap lu kenapa?" Terus aku kayak ini seller kok kepo banget gitu kan. Terus aku tuh jawab cuma kayak singkat-singkat gitu kan, kayak kecelakaan gitu. Hah, kecelakaan kenapa gitu dia nanya. Iya kecelakaan di dekat gereja gitu kan, aku ngomong gitu kan. Soalnya aku tahu dia orang gereja juga, karena dia kan pasang status kan, at church, do not disturb gitu kan. Dulu kan suka gitu-gitu. Terus kayak, gitu sih. Iya. Terus dia nanya kena kepala nggak? Terus dia cerita lah mamanya dulu gini-gini juga aneurisma gitu-gitu kan. Jadi kayak ya udah akhirnya lama-lama nyambung gitu kan. Terus dia ngomong juga ya jangan lupa ya selama di rumah sakit doa bareng apa gitu-gitu, dia ngomong gitu kan. Terus aku boleh juga nih gitu kan. Nah pas akhirnya bisa nih kayaknya ya. Iya kayak lumayan juga nih gitu kan. Terus aku tuh bener-bener nggak pernah ketemu. Jadi pas pertama kali ketemu itu waktu dia coba ngajakin ikutan paskahnya Trisakti yang Trisakti universitasnya gitu. Nah karena dia kan juga lulusan Trisakti kan FKG. Nah terus ngajakin. Nah baru di situ aku ketemu. Oh orangnya kayak begini. Oh begini begitu. Nah baru dari situ baru kenalan gitu Mel. Wow, cintaku bersemi di retur pertama ya. Untung rusak itu headset ya. Kalau nggak rusak nggak tahu deh. Nggak ada Adriel kayaknya deh kalau nggak rusak. Nggak ada bener. Aduh luar biasa. Tapi emang kadang tuh kayak apa rencana Tuhan itu benar-benar bikin bingung ya Ci ya kayak kok bisa sih, kok bisa gitu ya. Tapi ya itu indah aja pada akhirnya kayak gitu. Tapi berarti sekarang Koko juga sering ikut live dong bareng Cici? Enggak sih, dia karena orangnya juga nggak terlalu suka, karena live aku tuh isinya ibu-ibu Mel. Oh gitu. Berarti kalau live tuh memang seru banget ya, jadi dikategorikan gitu ya, cewek-cewek, cowok-cowok, jadi kita bisa sharing banyak hal gitu ya Ci di live ya? Sebenarnya nggak juga sih Mel, jadi kalau memang sekarang kan kita baru terbentuk ya live ya, jadi makanya masih dipost-postin gitulah. Kalau aku kan dulu kan tinggalnya di Season City, jadi live Season City, jadi orang-orang tinggal di Season City itu. Nah, Season City tuh kebanyakan ibu-ibu yang udah jauh lebih tua lah ya, seangkatan mamaku gitu. Tapi karena aku memang udah biasa sih, jadi kayak dari dulu juga aku suka ikut live-nya mamaku gitu. Maksudnya bukan live ya, dulu kelompok kecil mamaku gitu. Jadi aku nggak keberatan kalau satu angkatan sama temen mamaku gitu. Jadi masih nggak apa-apa. Mamaku juga satu live sama aku gitu loh. Jadi nggak apa-apa gitu. Tapi memang itu bukan nggak ideal sih, memang nggak ideal. Makanya kita memang pengen bikin live untuk pasutri yang muda-muda kayak misalnya aku gitu ya, terus kayak misalnya Amel gitu kan, dan juga pasutri muda yang lainnya, jadi supaya kita ngobrolnya tuh lebih nyambung gitu kan. Kalau kayak gini kayak aku kadang-kadang mereka ngomonginnya udah tentang kesehatan misalnya kayak kita sakit di sini terus apa, nah kita kan ngomongnya agak nggak nyambung gitu kan. Iya benar sih, walaupun kadang-kadang jompo juga sih kita, kadang kaki juga sakit ya. Cuman kayak kita kan baru ngomongin kayak tapi kan kita kayak baru ngomonginnya kayak, anakku begini loh, masih kecil nih dikasih makan apa ya, kan kayak gitu kan. Nah bukannya kayak, anakku udah punya anak lagi, nggak kayak gitu loh. Tapi kadang juga bisa belajar lebih banyak lagi ya Ci berarti ya. Betul. Tapi kalau live itu biasanya hari apa sih Ci? Tergantung kesepakatan. Kalau aku sih di Sabtu jam 4:30 sore sekali kita gitu. Ada juga yang seminggu sekali. Tergantung kesepakatan. Jadi tergantung kesepakatan ya. Kalau aku sebenarnya aku masih ikut live MYC. Jadi aku
Sabtu malam jam berapa ya? Jam 7 ya? Jam 7. Jam 7 aku masih MOIC. Tapi seru banget sih, memang live tuh bener-bener tempat buat seru-seruan. Terus juga buat sharing. Dan kadang tuh kalau di live MOIC, aku nggak tahu kalau live VC kita ada sharing dulu dari pembicaranya, misalkan siapa gitu, sharing tentang firman dulu, nanti baru kita bahas gitu. Seru banget. Tapi Ci, kalau ngomongin soal live, berarti Cici udah menjadi jemaat GMI itu udah lama banget ya? Dari sekolah minggu atau gimana? Iya, dari sekolah minggu kayaknya, Mel. Dari sekolah minggu, dari kecil banget. Dari di Rahayu ya? Iya, dari Rahayu. Bener ya? Bener-bener dari Rahayu, habis itu makan bakso ya siangnya. Iya. Dulu malah ada ensemble kan dulu di situ kan. Oh iya, bener. Dulu aku sempat ikut kayak kur gitu loh, kurnya ya, apa ya? Iya kan, kur gitu loh, Mel. Oh, Budi kan yang ngajar. Iya. Dulu tuh jangan kita bareng lagi. Dulu tuh aku ikut kur yang kakak-kakak itu jauh lebih tua gitu loh, Mel. Kayak kita tuh aku umur berapa ya? Umur SD kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Terus gitu ikutnya yang anak yang udah SMP gitu loh, kayak agak jauh sih. Tapi ya itu lumayan membantu banget sih. Jadi mungkin jiwanya udah uzur dari dini ya, sejak dini udah uzur jiwanya. Iya, Mel ya. Kayaknya begitu deh. Tapi Ci, kalau bahas lagi nih perjalanan Cici dari mendapat gelar, punya anak, itu tuh gimana sih cara bagi waktunya? Karena ya ampun, aku dengernya aja ngos-ngosan gitu loh. Walaupun memang bener ya, memang semua karena Tuhan yang bantu. Cuma pasti Cici ada tips and triknya dong selama menjalani gitu, Ci. Sebenarnya sih tidak patut ditiru sih ini. Soalnya kalau aku sih pertama harus tahu skala prioritasnya dulu sih. Nah, memang seharusnya kan kita prioritasnya ke anak ya. Cuman kan kalau ngurusin anak tuh never ending story gitu. Jadi kalau urusan anak aku percayakan pada mamaku. Jadi kayak aku tuh cuman ada waktu nyusuin aja gitu. Jadi kayak untuk waktu nyusuin aku kasih susu gitu. Tapi kalau misalnya kayak main sama dia, nah itu dia aku nggak ada waktu buat main sama dia. Itu sih. Jadi waktu main sama dia segala macam itu mamaku. Terus mandiin dia juga kebanyakan dulu mamaku gitu kan. Nah, jadi aku benar-benar fokus buat kerjain disertasi gitu. Apalagi pas saat-saat terakhir itu aku sampai benar-benar nggak hampir seharian tuh nggak ketemu sama anakku gitu. Jadi kayak cuman nyusuin kan karena terakhir-terakhir anakku udah hampir setahun. Jadi dia nyusu juga udah nggak terlalu banyak kan. Jadi makanya kebanyakan aku benar-benar kayak konsentrasinya udah di disertasi aja. Jadi benar-benar prioritas aku disertasi, makanya disertasi aku bisa cepat selesai gitu. Untuk urusan ngajar, iya. Tapi ngajar itu kan kita hanya ngajar 4 mata kuliah ya. Jadi nggak terlalu banyak dan itu nggak memakan waktu aku banget. Jadi memang yang aku prioritasin satu itu kuliahku waktu itu. Jadi harus bikin skala prioritas sih. Nah, terus kerjain apa yang mendesak sih. Jadi kalau benar-benar mendesak, kayak waktu itu aku bikin disertasi aku tuh harus benar-benar selesai tanggal sekian. Nah, itu harus benar-benar aku kejar dulu. Tapi yang paling penting adalah harus punya support system yang baik. Gitu sih, mamaku. Yang paling penting sih. Oke, berarti yang pertama tahu prioritas, terus juga tahu apa hal yang mendesak, dan support system dari keluarga, teman-teman gitu ya, Cia, luar biasa. Kayak gitu. Dan bentar, kok aku jadi blank ya? Apalagi kayaknya udah deh. Tar. Iya, kayaknya udah ya. Kayaknya udah ya. Oke, berarti Ci, gini. Oke, itu kan berarti tadi aku ulangi nih ceritanya, aku recap lagi ya. Oke, berarti pertama kita harus tahu prioritas, terus juga tahu hal yang mendesak, dan yang terutama adalah harus punya support system yang mendukung, kayak keluarga, teman-teman, kayak gitu. Dan tapi kan berarti sekarang udah selesai nih Ci, apa tuh disertasi ya? Apa tadi namanya disertasi? Iya, disertasi. Disertasi udah selesai. Berarti sekarang tetap akan melanjutkan apa lagi nih kira-kira? Kalau aku sekarang masih menikmati bermain bersama anakku, karena kan sebelumnya kan nggak bisa main kan. Jadi sekarang lagi menikmati bermain sama anakku, sama tetap
aktif buat bikin penelitian gitu kan, karena itu juga penting ya. Dan juga sekarang karena aku udah selesai, jadi kita dikasih ngajarnya banyak. Jadi aku ya sekarang sih masih ngajar dan masih pelayanan juga di live. Ya kalau dari aku sih konsentrasi sekarang itu dulu sih, sama waktu aku bikin disertasi itu kan jarang komunikasi sama suamiku. Nah, kita juga sekarang memperbaiki komunikasi karena itu kan penting ya buat berumah tangga. Jadi memperbaiki komunikasi, kemudian ya curhat lah, saling ngobrol-ngobrol, cari waktu berdua lah, itu sih. Honeymoon lagi ya. Tapi Mbak Cici luar biasa sih. Dari dulu tuh aku kenal Cici selalu melayani, waktu itu di PRMI ya, PRMI, P3M, jadi MYC, berarti sekarang pelayanannya di live ya Ci ya? Iya. Oke, berarti kan live ini udah berjalan, berapa ya? Live itu termasuk baru ya? Udah selama pandemi kayaknya ya? Sekitar 3 tahunan juga sih. 3 tahunan kayaknya. Iya benar-benar. Nah itu gimana sih Ci selama Cici ikut live, apa yang dirasakan? Biar kita tahu, atau mungkin yang belum ikut live pas denger tuh kayak, ih pengen ikutan gitu. Sebenarnya ya kita jujur-jujuran aja ya. Kalau namanya live itu ya, apalagi live GMI Immanuel ini ya, kita kan juga nggak bisa secepat itu akan sama seperti di gereja lain yang mungkin kelompok kecilnya sudah lebih berkembang gitu ya. Jadi memang keadaan kita ini tidak ideal gitu. Jadi kayak misalnya aku digabungkan dengan kelompok ibu-ibu dulu gitu kan. Memang tidak ideal. Tapi kalau misalnya kita mencoba tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah gitu lah istilahnya, tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, kita pasti akan dapetin sesuatu gitu. Jadi kayak setiap kali aku live kadang-kadang tuh kita bisa dapetin apa yang misalnya ini kita kalau di live umum kita itu ngobrolin tentang minggu lalu tuh kita ngomongin tentang apa sih gitu kan, misalnya tentang persembahan gitu kan. Nah apa nih menurut kamu yang kamu dapetin? Nah dari situ kita bisa tahu, oh ya menurut si II ini tuh begini loh persembahan, menurut ini gini loh, menurut ini loh. Jadi kita bisa dapat, jadi ada cara pandang yang beda gitu ya Ci, bisa kita betul pelajari. Jadi kita dapat menyeluruh gitu ya tentang firman Tuhan di ibadah minggu lalu. Nah kemudian juga aku ngerasain banget kalau misalnya kita mau live, itu mau nggak mau nih kita pasti nyimak bener-bener nih apa yang hari ini boksunya ngomong gitu misalnya ya. Ada live nih, oh minggu ini nggak ada live nih, jadi aku nggak usah dengerin baik-baik lah. Kan kalau misalnya kita ada live kan, ayo kemarin dengerin apa ya, kalau misalnya kita biar bisa kan, jawab ya, biar bisa nggak bisa jawab. Jadi kan aku mungkin bisa cerita sedikit ya, kalau misalnya pas aku baru-baru punya anak itu kan benar-benar nggak bisa konsen buat ibadah, apalagi ibadah online kan. Jadi tuh pas awal-awal tuh aku nggak bisa, aku nggak terlalu denger, boleh skip dulu nggak, aku dengerin nggak yang lain gitu. Jadi kayak beberapa bulan tuh aku banyak begitu gitu loh. Nah sampai aku kan malu sendiri kan, udah berapa bulan nih aku cuma dengerin orang gitu kan. Jadi akhirnya yang udah deh, usahain deh semaksimal mungkin deh, denger apa aja deh yang bisa kedengeran, apa aja sih yang bisa diingat gitu. Jadi seenggaknya ada sharing-sharing sedikit gitu sih. Jadi kayak benar-benar memacu kita untuk mendengarkan dengan lebih baik sih tentang khotbah-khotbah yang ada di minggu. Itu sih yang paling aku rasain gitu. Seru banget. Dan aku suka banget kata-kata Cici tadi, kita tidak boleh maksudnya kita tidak boleh menjauhkan pertemuan ibadah. Tapi benar banget sih, itu benar-benar sangat membantu untuk kerohanian kita juga, semakin kuat juga imannya. Nah kalau misalkan yang lagi nonton ini mau ikutan Jemaat Immanuel yang belum ikutan live gitu Ci, kira-kira gimana sih caranya mau ikutan live? Sebenarnya kan kalau mau ikutan live tuh ada nomor handphone live ya. Itu nanti mungkin setelah di video ini di bawahnya nanti akan ditulis ya nomor handphone. Atau di sini diedit nih, editor. Ya. Atau di sini ada ya. Nah, nanti coba hubungin aja. Kira-kira umurnya berapa, kemudian minatnya, jenis kelaminnya gitu ya. Terus ibadahnya di KU berapa gitu. Jadi nanti pasti bisa dimasukin ke kelompok-kelompok yang udah ada dan lebih memadai lah gitu. Kalau aku kan waktu itu memang bentukannya bentukan awal, jadi kayak berdasarkan area-area. Nah kalau sekarang tuh udah lebih ke yang, oh kamu nih yang pasutri muda, golongannya ke sini. Oh kamu nih yang sudah lebih senior,
golongannya ke sini gitu. Jadi coba dihubungin aja nomor handphone di bawah situ. Oke, siapa tahu kita nanti satu kelompok ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi untuk jemaat yang lagi nonton tadi bisa langsung aja hubungi WhatsApp live yang nanti akan dimunculkan seperti itu. Oke Ci, thank you banget. Tadi sharingnya benar-benar sangat luar biasa. Kita semoga ini benar-benar bisa memberkati ya. Banyak orang seperti aku yang dengerin sharing Cici benar-benar langsung terberkati. Benar-benar bisa melihat karya Tuhan melalui Cici Astrid yang benar-benar nyata seperti itu. Anyway, sekali lagi untuk para jemaat, ikutan yuk live. Aku juga nih baru mau ikutan join yang live ini ya. Jadi aku dari MYC naik kelas nih ya. naik tingkat gitu. Jadi biar kita bisa sesuai dengan tagline-nya Ci, growing and caring together with life kayak gitu. Jadi kita nggak ngerasa sendiri juga kali ya, bisa ada teman curhat dan tahu benar-benar teman curhat yang bener lah istilahnya kayak gitu, yang bisa mengingatkan kita akan Tuhan juga, balik lagi ke Tuhan kayak gitu. Oke, mungkin Cici ada tambahan lagi yang ingin disampaikan? Mungkin ingin mengajak jemaat kayak ayo ikutan live nih gitu. Iya. Untuk jemaat sekalian, apalagi di masa pandemi ini ya, kita kan butuh banget tuh berkomunitas. Kita kan nggak bisa ketemu sama orang langsung. Tapi kalau misalnya kita bisa ikut live, kita bisa ketemu sama orang secara daring gitu kan, dan bisa menjadwalkan diri untuk ngobrol-ngobrol seminggu sekali, 2 minggu sekali, setidaknya penat kita hilang gitu ya. Dan juga untuk beberapa kali kesaksian sih, ada beberapa teman-teman kita yang terkena COVID gitu ya, dan itu sangat amat disupport sama live gitu. Jadi mulai dari bantuan makanannya, kemudian perhatian, kemudian obat segala macamnya, wah itu benar-benar support banget. Jadi tunggu apa lagi untuk semuanya, selain kita juga bisa sehat secara jasmani, kita juga bisa sehat secara rohani bersama dengan live. Yeay, sehat secara jasmani dan juga rohani bersama live. Sekali lagi terima kasih Ci Astrid untuk sharingnya. Dan juga aku mau ingetin ya, jemaat-jemaat jangan lupa untuk support kita dengan subscribe YouTube channel GMI Immanuel dan juga follow Instagram gmi.immanuel. Baiklah, sekian video pertama kali ini. Ditunggu video selanjutnya. Kira-kira kita mau sama sharing sama siapa lagi ya? Mungkin boleh komen ya Ci di bawah ya. Kira-kira mau apa yang mau dibahas, dan siapa tahu ada yang kenal anggota live siapa yang mau diajak untuk ngobrol-ngobrol, boleh banget komen di bawah. Oke deh, terima kasih Ci Astrid. Aku Emeline, pamit. Kita ketemu lagi di video live story selanjutnya, growing and caring together with life. Bye.